Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Amelia NPM 20003, Marisa NPM 20011, Muhammad Arli NPM 20014, Farid Awali NPM 20030, dan Mega Agustina NPM 20033. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu pengetahuan pengukuran dan mesin freeze. Next. Oke, setiap benda memiliki besaran dan setiap besaran memiliki satuan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukannya pengukuran. Proses pemesinan merupakan proses pemotongan atau pembuangan sebagian benda kerja dengan maksud untuk membentuk produk sesuai dengan yang diinginkan. Proses pemesinan ini banyak dilakukan dalam industri manufaktur seperti penyekrupan, penggerdian, penyayatan, proses gergaji, proses gerinda, dan pembibitan. Sebagai contoh hasil akhir dari mesin freeze yaitu bentuk permukaannya. Oleh karena itu, mesin freeze memiliki peranan yang sangat penting dalam industri manufaktur. Oke, next. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana secara pengukuran dan pengoperasian mesin freeze. Adapun tujuannya yaitu praktikan dapat mengetahui konsep pengukuran dengan baik, dapat mengetahui proses pengoperasian mesin freeze, dan dapat mengetahui bagian-bagian dari mesin freeze. Untuk manfaatnya sendiri yaitu praktikan mengetahui satuan yang digunakan dalam pengukuran, praktikan mengetahui prinsip kerja mesin freeze, dan praktikan dapat mengaplikasikan mesin freeze dalam kehidupan sehari-hari. Next. Pengukuran merupakan suatu cara mendapatkan hasil atau data dalam sebuah pengamatan. Menjelaskan bahwa dalam proses pengukuran dibutuhkan pengetahuan mengenai identifikasi, pengolahan, pengaturan, dan analisis. Kemudian pengukuran tersebut meliputi mengetahui panjang suatu benda, luas ruangan, volume air, dan lain sebagainya. Hal ini bersifat primer karena manusia membutuhkan sesuatu yang pasti untuk dijadikan acuan. Pengukuran langsung merupakan jenis pengukuran yang secara eksplisit mengambil karakteristik objek yang ingin diukur tanpa perlu memprosesnya terlebih dahulu. Contohnya mengukur panjang tongkat mistar dan mengukur waktu dengan stopwatch. Alat ukur teknik ada dua. Yang pertama ada jangka sorong, yaitu mistar geser, dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Untuk mikrometer sekrup itu salah satu alat ukur dengan presisi yang memakai petunjuk berskala sesuai standar industri. Selanjutnya yaitu mesin press. Proses pemesinan press adalah proses penyayatan benda kerja dengan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Nah, proses penyayatan dengan gigi potong yang banyak yang mengitari bahan ini bisa menghasilkan proses pemesinan yang cepat. Permukaan yang bisa berbentuk datar, menyudut, ataupun melengkung. Permukaan benda kerja yang bisa juga berbentuk kombinasi dari beberapa bentuk yang digunakan untuk memegang benda kerja, mengikat pahat, dan penyayatannya di mesin press atau milling mesin. Next. Di sini terdapat beberapa jenis mesin press. Yang pertama adalah mesin press horizontal, mesin press vertikal, kemudian mesin press universal. Next. Berikut ini merupakan langkah-langkah dari pengukuran dan penggunaan mesin freeze. Dapat dilihat pada flowchart berikut ini. Nah, selanjutnya terdapat worksheet yang pertama yakni menggunakan APD. Lalu siapkan alat dan bahan yang akan dikerjakan. Setelah itu letakkan kayu pada meja kerja, lalu pasang mesin freeze pada mesin freeze. Kemudian nyalakan mesin dan lakukan proses pengoperasian mesin freeze. Setelah selesai, matikan alat, lalu lakukan proses inspeksi. Selanjutnya ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, kita melakukan jangka sorong manual dengan dimensi P1 dan P2 dengan pengumpulan data sebanyak 5 kali. Kemudian yang B, mikrometer sekrup, dimensinya D dengan pengumpulan data sama dengan jangka sorong manual, yaitu 5 kali pengumpulan data. Next. Selanjutnya kita ke pengolahan data. Pertama ada data kelompok, jangka sorong manual, yaitu kita menghitung P1. Untuk perhitungannya ada perhitungan rata-rata, jumlah X dibagi dengan N-nya ada 5, yaitu jumlahnya 70,61 mm. Untuk mediannya itu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari terkecil sampai terbesar, yaitu untuk mediannya ada 70,89 mm. Untuk range ada X max, min, X min, yaitu untuk range-nya 2,29 mm. Untuk modus itu nilai yang sering muncul, yaitu 70,89 mm, sebanyak 2 kali. Next. Untuk standar deviasi dengan rumus sebagai berikut, dan kita diharapkan menghitung di tabel terlebih dahulu. Ada X jumlah 5, X bar, X min X bar, X min X bar kuadrat dengan jumlah 0,9075. Next. Selanjutnya yaitu jangka sorong manual P2. Sama seperti P1, bedanya ada di datanya saja. Untuk yang pertama rata-ratanya jumlahnya 16,874 mm. Untuk mediannya 17,86 mm, range-nya 4,33 mm. Untuk modus nilai yang sering muncul yaitu 17,86 mm sebanyak 2 kali. Next. Standar deviasi sama, yaitu menghitung tabel terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke rumus standar deviasi dengan jumlah 1,8792. Selanjutnya mikrometer sekrup. Untuk datanya sama 5 kali perhitungan, 5 kali pengumpulan data. Untuk rata-ratanya 13,59 mm,
kemudian mediannya 13,63 mm, range-nya ada 0,16 mm, modusnya 13,63 mm sebanyak 2 kali, kemudian standar deviasi, rumusnya sebagai berikut. Next. Untuk standar deviasinya sendiri 0,0703. Next. Nah, yang B yaitu kita menghitung data satu sesi. Di sini kita disediakan untuk datanya, kita akan menghitung jumlah X bar, range-nya berapa, kemudian jumlah dari kuadrat masing-masing data, kemudian dijumlah. Next. Untuk perhitungan pertama, untuk peta X, yaitu sama untuk masing-masing perhitungannya, ada rata-ratanya adalah 71,9743 mm, range-nya ada 3,58 mm, kemudian standar deviasinya 0,7973. Next. Nah, di sini ada gambar peta X yang diperoleh dari yang di pojok-pojok itu merupakan penilaian dari UCL, CL, LCL. Itu maksudnya UCL itu data bagian atas, LCL itu bagian bawah, dan CL itu adalah rata-rata sendiri. Nah, kita buat grafik seperti itu. Kemudian next peta R. Peta R di sini sama, menghitung rata-rata. Untuk rata-rata sendiri ada 1,518 mm, range-nya 1,63 mm, kemudian standar deviasinya 0,079. Next. Kemudian ada uji kecukupan datanya. Untuk K-nya sendiri ada 2, S-nya 0,05. Kemudian dimasukkan di rumus sebagai berikut dan memperoleh hasil 700, untuk N aksennya 7.468,72. Karena N aksen lebih dari N, maka data dianggap belum cukup. Untuk keseragaman datanya ada UCL, CL, dan LCL, sama seperti peta X tadi. Next. Nah, ini merupakan grafik dari peta R sendiri. Analisa grafiknya, dari grafik tersebut, data pengamatan masuk dalam range antara UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Next. Berikutnya yakni analisa. Berdasarkan waktu pengukuran dengan jangka sorong manual dan micrometer scope, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah jangka sorong manual dan micrometer scope, sedangkan bahan yang digunakan adalah benda berbentuk balok dan juga berbentuk silinder. Berdasarkan praktikum mesin press, diperoleh juga beberapa perihal penting yang perlu diperhatikan. Yang tidak lain adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah mesin press, pisau press, dan APD, sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah kayu. Berikutnya yakni pembahasan. Berdasarkan waktu pengukuran dengan menggunakan jangka sorong manual, didapatkan P1 sebesar 70,89, 69,54, 70,89, 69,9, dan 71,83, dan P2 sekitar 17,88, 17,86, 13,55, 17,22, dan 17,86. Dari data P1 didapatkan nilai rata-rata sebesar 70,61, median 70,89, range 2,29, modus 70,89, dan standar deviasi sekitar 0,9075. Sedangkan data P2 didapatkan nilai rata-rata 16,874, median 17,86, range 4,33, modus 17,86, dan standar deviasi sebesar 1,8792. Data pengukuran micrometer scope adalah 13,66, 13,5, 13,63, 13,53, dan 13,63. Maka didapatkan nilai rata-rata 13,59, median 13,63, range 0,61, modus sebesar 0,0703. Dari perhitungan X-bar digunakan data satu sesi dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 71,9753 dan range sebesar 3,58. Dari perhitungan data sesi ini dapat disimpulkan bahwa pada peta X nilai N aksen lebih besar dari N, maka dianggap belum cukup, dan karena grafik berada pada range UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Sedangkan untuk peta R nilai N aksen lebih dari N, sehingga data dianggap belum cukup, dan karena data pengamatan kedua berada pada range UCL dan LCL, maka data ini dikatakan seragam. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu pengukuran merupakan suatu kegiatan mengaitkan angka pada kejadian nyata, sehingga angka yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diukur. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu proses pengoperasian mesin press diawali dengan memasang mata bor ke dalam rumahnya atau arbor. Kemudian benda kerja dipasang pada ragum. Setelah itu mesin press dihidupkan dengan menekan tombol on, kemudian spindle dinaikkan supaya benda kerja bisa terkena pemakanan dari mata bor. Pada saat proses pembuatan lubang atau drilling, mata bor dikenakan benda kerja dengan hati-hati agar tidak terjadi gesekan dan benda kerja dapat dilubangi sesuai ketebalan yang diinginkan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yaitu mesin press memiliki bagian-bagian seperti spindle utama, meja tabel, motor drive, transmisi, seni, kolom atau tiang, base atau dasar, dan kontrol. Next. Nah, ini untuk sarannya, yaitu yang pertama, sebaiknya ketika memastikan mesin press dalam keadaan baik dan prima, sebaiknya memperhatikan keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai standar yang diberikan, membaca dan memahami prosedur penggunaan mesin press sebelum melakukan praktikum, dan tetap menjaga kebersihan ruangan laboratorium agar tetap aman dan nyaman saat digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. See you di next video, guys.